Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu sudah saya beri pembelajaran tentang minggu lalu materi kita minggu lalu apa? Tentang logika ya, pengantar logika. Ini bagaimana membuktikan logika itu menggunakan gerbang logika. Nah, ini kalau Anda serius, mau bagian Arduino atau bagian Android, robotik, melalui dasarnya dari sini. Gerbang logika. Nah, gerbang logika adalah komponen dasar yang mengolah sinyal biner. Ingat ya, 0 dan 1. Komputer itu hanya mengenal 0 dan 1 dalam sistem digital. Nah, komputer bekerja berdasarkan logika boolean. Minggu lalu sudah kita tunjukkan dasarnya bagaimana saklar lampu. Posisi positif hidup, posisi negatif ya mati. Sama ya, gerbangnya AND or NOT, ada 3 dasarnya. Kemudian gerbang AND memerlukan semua inputan bernilai 1. Jadi kalau 1 aja hanya salah, berarti salah kan? Ya harus wajib 1 atau benar. Sementara OR membutuhkan 1 inputan saja yang bernilai 1. Kemudian NOT membalikan nilai inputannya. Maka dalam penggunaan gerbang logika ini sebagai aplikasi yang penting dalam, misalnya contohnya membuat sistem alarm. Baru lampu lalu lintas itu menggunakan gerbang logika. Kapan dia hijau, kapan dia kuning, dan kapan dia merah. Kemudian melalui simulasi nanti yang ada aplikasinya namanya Logisim, dan tadi saya tunjukkan, dapat melihat Anda bisa mampu merubah input mempengaruhi outputnya, atau belajar buat desain digital lah, sederhana. Nah, aplikasi Logisim ini gimana Pak? Nah, aplikasi Logisim ini sebagai perangkat lunak simulasi pembelajaran sirkuit digital atau gerbang digital yang dirancang untuk membuat dan menguji rangkaian logika secara interaktif. Anak-anak perlu ketahui ya, kalau kita mau buat rangkaian gerbang logika ya, kalau Anda nggak tekniknya, ada basicnya elektro, itu pusing. Apalagi kita harus beli alat. Tapi dengan ini bisa kita, tanpa alat dia bisa kita pelajari. Bayangkan kalau sempat salah sekali ya kan pasti kan terbakar, ganti lagi komponen. Ini bisa. Dengan antarmuka yang sederhana, Logisim memungkinkan pengguna untuk memahami bagaimana cara gerbang logika, by AND or dan NOT, serta berbagai komponen digital. Kemudian ada fitur visualisasi langsung. Logisim menampilkan efek perubahan input output ya, yang membantu mahasiswa menguasai aliran logika secara real time. Misalnya mahasiswa dapat merancang sistem apa? Alarm sederhana ya, menggunakan gerbang AND dan OR yang akan mengaktifkan alarm ya, alarm hanya kondisi tertentu apabila terpenuhi. Kemudian Logisim mendukung proyek-proyek bertahap mungkin menyimpan dan mengedit rangkaian. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, nanti kita praktekkan. Ini antarmukanya. Nah, ini ada file, ada edit. Nah, ini nanti rangkaian-rangkaian yang bisa kita gunakan. Ini adalah lembar kerja Anda nanti. Ini toolsnya. Pada gambar antarmuka atau interface Logisim ini tampilkan, kita dapat melihat susunannya. Ini tools-toolsnya. Nah, terdiri dari gates ya, flexor, arithmetic, memori, input, output. Nah, nanti kita praktekkan.
Nah, jadi kita secara teoritis bagaimana aljabar boolean dan gerbang logika. Aljabar boolean itu apa? Dasar matematika. Jadi komputer itu tidak bisa lepas dengan matematika. Cintailah matematika itu, senangilah matematika itu, insya Allah dia mencintai Anda. Bayangkan kan kalau kita mencintai seseorang, kalau tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Makanya mau tak mau, suka tak suka, cintailah matematika. Ya? Jangan stres nak. Matematika itu sebenarnya sederhana cara berpikirnya. Hitungannya pasti. Apabila betul formula yang Anda hitung, rumusnya benar. Yang salah itu apa? Ketika tidak salah perhitungan kan cuma dua, benar atau salah. Sebenarnya dulu kalau secara pribadi saya pun gak suka matematika. Tapi karena saya mengambil ilmu komputer, saya harus memaksakan diri mencintai matematika. Itu dia. Ya. Belajar itu nak dari yang tiap hari Anda lakukan. Kalau nggak belajar ya habis hari ini ya udah pergi. Nggak belajar sama materi dosen-dosennya aja juga. Kapan Anda bisa memahami? Saya bukan tuntut pintar ya, memahami. Pintar itu relatif bagi yang mau. Tapi kalau memahami wajib untuk semua. Nah, kemudian aljabar boolean ini memungkinkan pengolahan data melalui operasi dasar AND, OR, dan NOT. Ya. Misalnya gerbang AND hanya menghasilkan output 1 jika semua inputannya 1. Sedangkan gerbang OR menghasilkan 1 jika salah satu inputnya 1. 1 ini berarti bernilai positif atau true. Oke. Aljabar boolean adalah kunci bagi mahasiswa untuk memahami, merancang rangkaian digital yang kompleks, baik secara hardware maupun kita nanti secara software. Ini contohnya nak. Nah, ya, banyak kan yang kita pelajari AND, OR, NOT. Ini ya, atau inverternya. Baru kemarin itu ada perkembangannya apa? NAND, NOR, XOR, dan ditambah satu dari XNOR. Nah ini dia. Ini simbol-simbolnya yang nanti Anda pakai menggunakan logisme tadi. Ini rangkaian digitalnya nak. Jadi kalau Boolean expression ini bagaimana Anda mendeskripsikannya secara boolean. Ingat A sebagai inputan kan kemarin gerbang logika kan satu inputan dan dua inputan. A ini sebagai inputan A, B adalah inputan B, ini hasilnya atau outputnya. Ini rumusnya. A min B sama dengan Y. A plus BY ya sama dengan Y. Ini secara internasional. Jadi kalau Anda baca artikel internasional semuanya sama. Ya. Ini menampilkan fungsi logika dengan simbol gerbang logika serta ekspresi boolean yang sesuai. Setiap gerbang logika menceritakan atau menggambarkan operasi logika tertentu, baik gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR maupun gerbang XNOR. Sehingga apa manfaat bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana simbol. Jadi kita belajar pada simbol. Ini maksudnya gimana Pak? Ketika suatu misalnya Anda belajar pada sejarah, masa-masa dulu. Prasejarah pernah SMA kan? Belajar sejarah kan. Jadi orang-orang primitif, orang zaman dulu mensimbolkan atau mendeskripsikan kejadian itu dengan simbol di dinding-dinding. Contoh yang nggak usah yang viral ya, kita bilang yang sudah pada umumnya.
piramid. Itu simbol-simbol kan. Kalau Anda suka nonton film-film The Mummy dan sejenisnya kan ada yang pakai dia memecahkan sandi tertentu, pakai simbol. Jadi dengan simbol ini kita paham mau apa informasi yang diberikan. Makanya Anda harus memahami gerbang logika dan simbol-simbolnya agar apa? Mampu merancang rangkaian logika yang efisien. Kalau Anda nanti hobi di bidang robotik ya, kebetulan sistem informasi tidak jurusan ke sana, tetapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa. Ini ilmunya umum nah. Jadi saya sampaikan ini yang betul ya. Artinya Anda kemana, sebenarnya ilmu komputer ini kemana-mana oke, is oke aja. Apa sekarang nggak pakai berbasis komputer? Semua kan, tinggal mati aja belum pakai komputer. Nanaminnya maksudnya. Mana tahu nanti ke depan. Karena saya berpikir, kenapa? Bisa saja nanti bumi ini padat. Bisa saja, ini bisa saja ya. Nah, matinya manusia nggak dikubur lagi. Misalnya kan biasa aja menggunakan ekstraksi. Kuburannya habis diekstraksi di mapet kan ya, baru disimpan, baru dibuat satu kode. Oh ini kuburan si Butet, si Ucok. Nah, itu kan. Karena nggak ada lagi tanah. Terbayang nggak? Nggak sekarang ya nak, generasi mungkin 2 atau 3 atau 4 lagi setelah keturunan Anda bisa aja canggih. Ya, oke. Nah, teori-teori jenis-jenis gerbang ya logika dasar sama yang minggu kemarin sudah saya jabarkan, kembali kepada AND, OR dan AND ya. Atau NOT. Elemen dasar dari rangkaian ini cuma ini ilmunya ya nak. Nah, inverternya ini adalah NOT. Nah, pemahaman cara kerja gerbang ini dapat penting dalam desain sirkuit digital karena dapat mereka mampu atau mahasiswa mampu untuk membentuk rangkaian yang kompleks. Nah, pada ini unit the promotion aritmatika atau dalam prosesor atau AL. Kalau Anda sudah belajar PTI, pengantar teknologi informasi, kalau sudah sampai sini, otaknya prosesor itu melalui aritmatika. Selebihnya sebagai atau kontrol unit, mengoperasikan komputernya, misal menghidupkan infokus dan sejenisnya atau mengoperasikan yang lain. Jadi otaknya melalui aritmatika dirangkai. Ini kombinasi ya, gabungan dari NOR, XOR dan XNOR dari mana? Dari yang tadi, dari yang ini. Ini dia. Gabungan dari pecahan dari atau kombinasi dari gerbang logika AND, OR dan NOT. Perbedaan antara gerbang dasar dan kombinasi terletak pada kemampuan gerbang kombinasi untuk melakukan lebih banyak operasi dalam satu gerbang atau satu kali proses, dia lebih dari satu. Tadi hanya satu. Kalau ini lebih dari satu. Nah, dalam pemahaman gerbang ini mahasiswa untuk merancang sistem logika yang efisien, cepat dan hemat energi dalam berbagai aplikasi digital. Ini yang suka ada basic elektronya bolehlah ya main-main kayak ginian. Nah, untuk merangkai arus listrik itu nggak sembarangan karena Anda harus tahu kutub positif sama kutub negatif. Kalau nggak pahami ketika Anda buat sesuatu itu bisa aja meledak. Nah, bagaimana mendapatkannya nak? Melalui ini ya logism ya. Logism ini free, diunduh secara gratis ya. Sumbernya ini HTTPS source Fortinet project Fluid, nanti tinggal klik aja ya. Atau cari di internet adanya itu.
Setelah diunduh instalasi dilakukan dengan memilih versi tergantung laptopnya ya nak, apa Windows atau Macintosh ya. Setelah terinstall, antarmuka logism terlihat pada toolbar, panel komponen atau library dan area kerja yang saya berbentuk grid ya tadi yang saya tunjukkan. Kemudian panel komponennya berisi kategori seperti wiring, gates dan input output. Nah, setelah rangkaian selesai simulasi bisa dijalankan. Jadi kalau Anda mau mencobanya ini harus instalasi dulu logismnya. Ini enggak saya bilang sih. Downloadnya enggak lama. Paling di bawah 50 mega. Enggak habis lah nonton drakor. Nah, oke. Nah, bagaimana merancang ya gerbang N? Nah, ini teorinya dulu. Untuk memasukkan gerbang N di logism, pertama buka aplikasi dan pilih gerbang N dari kategori gates di panel komponen. Kemudian pilih workspace-nya untuk menempatkan gerbangnya. Setelah itu tambahkan pin. Oke, ini sebagai inputan A dan inputan B serta outputnya untuk menghasilkan. Hubungkan input dan output untuk menggunakan wiring ya. Dengan menarik garis dari pin ke gerbang N, dari gerbang N ke output. Setelah semuanya terhubung, klik play untuk menjalankan simulasi. Saat Anda mengubah kombinasi input, output akan mengikuti aturan logika yaitu 1. Proses ini mungkin mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana gerbang N logikanya. Oke. Ya, ini tampilannya. Di situ nggak ada. Nah, ini udah jalan ya. Saya rekam sederhana. Nah, ini dia ngambil ini pin. Nah, ini ada simulasinya, ditarik. Habis itu diisi labelnya. Nah, label A ditarik lagi. Untuk label inputan B. Oke. Kemudian saya pilih gate-nya yaitu gerbang N. Nah, baru saya ganti. Nah, itu membesarkan mengecilkan. Saya pilih yang maksimal. Gerbangnya cukup 2 saja. Apa outputnya? Saya besarkan. Nanti kita demokan. Oke, ini saya contohkan saja. Ini untuk buat outputnya. Oke. Kemudian dihubungkan. Tarik saja, hubungkan ke N. Usahakan dia dekat pada gambar N-nya, baru. Kemudian kalau kurang rapi kita ulangi lagi ya. Kemudian saya pilih simulasi, pilih ini. Nah, ini yang kemarin. Ini tabelnya kan, tabel kebenarannya. Klik OK. Jadi, ini kita membuktikan. Kemarin kan hanya sebatas teori. Ini kita buat sebagai gerbang logika. Oke. Nah, itu ya merancang untuk N. Bagaimana OR? Sama. Untuk menambahkan gerbang OR ya dalam logism, pilih gerbang OR dari kategori gate sama seperti yang tadi juga di panel komponen dan tempatkan di workspace-nya yang warna gridnya tadi ya. Tambahkan 2 pin sebagai input dan output di samping gerbang OR ya. Outputnya OR, hubungkan pin ke input serba ya gerbang OR dan sambungkan outputnya ke gerbang komponen output untuk menggunakan wiring. Setelah siap, kita klik play. Sama. Ini contohnya.
Ini perhatikan. Ini nggak saya dubbing ya suaranya. Nah, ini baru ketambah. Saya buat gerbang OR, gerbang logika OR. Kemudian seperti tadi juga. Kita pilih piringnya, tarik pinnya. Buat dua inputan. Kita ganti dua ya. Karena dia masih dasar ganti dua. Kalau lihat outputnya, inputannya nanti ya. Nah, diisi variabel outputnya adalah C. Oke, kita lanjut. Nah, kalau not itu kemarin inputannya wajib satu. Kenapa? Dia berarti lawanannya. Ketika dia false, notnya apa? True. Ketika dia true, notnya apa? False. Ya, pada studi kasus ini memperlihatkan bahwa bagaimana gerbang not digunakan dalam rangkaian kontrol untuk membalikan kondisi melalui simulasi. Mahasiswa dapat memahami pentingnya gerbang not dalam sistem digital, terutama pada merancang rangkaian kondisi kebalikan seperti saklar otomatis atau sistem kontrol. Kayak kemarin lampu otomatis kan, ketika Anda memasuki ruangan, lampunya hidup. Yang saya contohkan, ketika Anda keluar dari ruangan, lampunya mati. Atau ada getaran misalnya Anda buat alarm sepeda motor aja kan? Kalau dia di luar kebiasaan dia bunyi kan, misalnya ada yang nyentuh, kemudian ada yang coba-coba menggeserkan, dia punya bip 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 tergantung bunyinya apa. Nah itu dia, artinya salah satu pengimplementasiannya seperti itu. Ini contoh untuk not. Nah, dia. Karena dia satu, dia nggak boleh dua.
gerbang logikanya. Nah, itulah tadi contoh menggunakan program logisme yaitu gerbang dasar. Baru kombinasi NAND NOR ya. Selanjutnya adalah NAND NOR, XOR dan XNOR. Sama. Tinggal Anda pilih lagi sesuai dengan gerbangnya. Ya. Sama ya. Tinggal Anda pilih. Nah, ini dia. Sama halnya, tinggal Anda pilih mana lanjutan dari ini. Apa manfaat Pak belajar dari simulasi logisme ini? Anda memahami rangkaian digital. Sehingga ketika Anda membangun rangkaian digital, ya sebut aja rangkaian lampu lalu lintas, Anda tinggal lihat rangkaiannya, bisa disimulasikan. Tinggal Anda cari nanti di YouTube, cari logisme untuk rangkaian lampu digital atau rangkaian sederhana. Banyak contoh penerapannya. Ini saya mengajarkan bahwasanya Anda belajar tentang gerbang logika. Habis dari logika dasar masuk ke gerbangnya. Baru nanti minggu depan flowchart ya. Ya, minggu depan flowchart. Kita gambar flowchart. Dan minggu depan coba Anda belajar malam ini ya, untuk minggu depan cari di internet namanya draw.io ya, draw.io. Ini nama aplikasinya. Ini free. Namanya ya. Untuk belajar minggu depan jangan Anda pusing. Draw.io. Coba buka dulu kan. Ada nggak bersama saya? Draw.io. Draw.io. Ya. Draw.io ya. Ya. Misalnya di apa? Nanti kita coba buka nanti di sini. Di laptop. Lebih enak kerjanya pakai di laptop. Oke, ini untuk N ya. Ini untuk NOR. Ya, untuk NOR perhatikan tadi ada N, ini NOR, kebalikan dari XOR. Oke, perhatikan. Jadi sama halnya yang sebelum-sebelumnya, dia harus menggunakan dua inputan. Baru tinggal Anda tarik saja by outputnya, kemudian pilih gate-nya sebagai gerbang logikanya apa.
Kemudian kita jalankan, pilih analisisnya. Berarti sudah terjawab kan, kemarin menggunakan tabel kan, sekarang menggunakan aplikasi. Saya eksekusi sampai dengan XNOR. Oke, ini yang XOR. Sama kita ganti dia judulnya apa, gerbang logika XOR gitu. Ini outputnya. Pak, boleh ganti inputannya? Boleh, nggak apa-apa. Mau nama X, mau nambah Y, nggak masalah. Yang penting dua inputan, satu ke keluaran. Bayangkan kayak kemarin saya contohkan, kalau nggak ada input, nggak ada outputnya, diproses gimana? Contoh Anda makan aja, nggak ada keluarannya, berat kan hidup ini? Bisa-bisa mati kekenyangan. Jadi secara sistem komputer setelah kita buktikan kan, mana input, mana proses, dan mana output. Jadi bahwasanya komputer itu hanya mengerti 0 dan 1. Anda nulis kata materi kuliah, Anda nulis tentang status di Facebook dan sejenisnya sosial media Anda, komputer tuh nggak ngerti apa yang Anda buat. Atau Anda buat gambar, atau Anda buat video, komputer tuh nggak ngerti apa yang kamu buat. Seandainya komputer tuh paham yang kamu buat dari 0 dan 1 dan itu bahaya. Kenapa bahaya? Bisa saja ya, kalau nggak sesuai dengan dia, nggak masuk programnya, dierorkannya. Itu dia. Kalau komputer ini nerima aja apa yang Anda buat. Kenapa? Dia hanya ngerti 0 dan 1. Waktu mata kuliah saya itu namanya pemrograman bahasa tingkat rendah atau assembler. Nah, sini enggak, karena dulu saya fakultasnya teknik. Nah, ya. Jadi wajib belajar assembler. Apa manfaat belajar assembler itu? Untuk memahami ketika Anda membuat sistem kayak tadi, sistem digital, minimal lampu dan sejenisnya, atau rangkaian-rangkaian sederhana robotik. Kemudian kebetulan di Prodi SI tidak, tetapi saya ajarkan ini Anda paham bahwasanya bisa membuktikan. Kemarin kita logika dasar dengan tabel NOR, XOR dan NOR itu kita buktikan dengan aplikasi. Betul nggak apa yang Bapak bilang? Nah, seperti inilah membuktikannya. Inilah salah satu simulasi dalam gerbang logika. Nah, dah. Ya. Oke, nanti bisa ditonton. Contoh aplikasi rangkaian logika kehidupan sehari-hari. Nah, nih. Ya, saya sistem alarm. Gerbang N digunakan untuk memastikan alarm hanya berbunyi jika semua sensor, misalnya pintu dan jendela, mendeteksi instruksi. Apa itu dia? Ada getaran. Maka dia aktif hanya jika kedua sensornya bernilai aktif atau positif. Deteksi, oh jendela sama ini, ada getaran. Kadang-kadang Anda lihat perbankan, kalau perbankan itu kan hidup titit malam tuh. Ada misalnya tikus atau apa sejenis yang lainnya
mendeteksi getaran yang tidak biasa atau anomali. Dalam pengendalian pintu otomatis ya, gerbang OR memungkinkan pintu terbuka saat salah satu sensor aktif, baik di dalam maupun di luar. Nah, ini mau sensor otomatis ya, pintu otomatis, pintu gerbang lah. Masuk mobil, terbuka dia, kan harus salah satu bernilai positif. Kenapa? Dia mendatangi objek. Keluar lagi dia, udah masuk kan, pintunya tertutup. Nah, itu dia. Kemudian untuk XOR ya, digunakan untuk memproses pengaman data, misalnya data asli. Nah ini kalau mau main-main, kita bilanglah enskripsi ya. Enskripsi itu kata sandi. Jadi data itu dienskripsi. Misalnya Butet mau dikirim, dienskripsi. WA itu enskripsi nak, tidak terbuka. Coba bayangkan data di WA kalau dia tidak terenskripsi, semua bisa baca. Makanya selama ada aplikasi WA Anda dan WA saya dalam grup, saya ngasih materi, terkirim. Terkirimnya dienskripsi, di kapsul datanya. Ya misalnya saya contohkan. Nah, Anda mau mengirim kata saya. Di sini terima saya. Sebelum ini dikirim, dia dienskripsi dulu. Kita buatlah bahasanya, dilindungi, di packing lah. Tahu Anda apa kan? Pakai apa namanya? Paket-paket itu kan. Misalnya software jenis-jenisnya. Kalau Anda beli produk, bayangkan kalau produknya tidak terkotak, tidak terlapisi, hancur kan? Nah, begitu juga. Dengan XOR ini Anda bisa belajar tentang membuat chipper ya, sederhana ya, deskripsinya. Misalnya A, dia dikotakkan dulu. Misalnya S, A, Y, A. Jadi saya dikirim ke kamu. Makanya kalau jaringan perbankan itu punya jaringan sendiri, lebih tebal inskripsinya. Dan biasanya yang kena hacker itu ya biasalah Anda lengah dengan keamanan pribadi Anda. Misalnya passwordnya tahu, kemudian sembarangan Anda klik-klik apa aplikasi yang nggak jelas, ya tolong dikurangi. Nah, pentingnya simulasi digital. Nah, ini dia. Simulasi berperan penting dalam pembelajaran konsep digital karena memungkinkan mahasiswa memahami logika dan rangkaian digital tanpa perangkatan fisik yang mahal. Ini dia. Kapak saya hobi ini mau buat robotik. Ya pelajari dulu nak melalui rangkaian digital. Kalau hobi ya, hobi. Kemudian melalui simulasi ini, melalui aplikasi logistik, mahasiswa dapat merancang, menguji dan memodifikasi rangkaian secara langsung, melihat perubahan output secara real time, tanpa eksperimen, tanpa perangkat fisik. Jadi ada meminimalisir biaya. Bayangkan sempat Anda sebelum jadi udah jebol duluan, kan berapa lagi biayanya? Kan nggak cocok, dia harus ada simulasi. Jadi Anda membuat suatu produk itu harus ada simulasinya. Tanpa simulasi ya kita susah. Banjir aja pakai simulasi, gempa pakai simulasi. Kenapa? Butuh biaya besar. Kok mau belajar mengantisipasi banjir? Nggak mungkin kan banjirnya didatangi dulu. Atau gempa, nggak mungkin kan gempanya didatangi dulu, dibuat gempa gitu kan. Dia perlu simulasi. Apalagi yang pakai simulasi Pak. Contoh, kita mau buat handphone. Ini harus ada simulasinya dulu, prototipenya. Nggak mungkin tiba-tiba ini jadi nak.
Coba bayangkan ketika handphone dibuat langsung jadi, error. Berapa biayanya? Jadi perusahaan-perusahaan besar yang bersifat memproduksi barang-barang tertentu, dia perlu simulasi untuk meminimalisir cost pengeluaran. Contoh, Elon Musk mau ke Mars, dia pakai simulasi dulu, itu nggak mungkin tiba-tiba dia ke atas sendirian. Dia pakai dengan keahlian beliau, kepintaran beliau, ya perusahaannya ada kan. Nah, baru-baru ini kayak ada, saya sempat baca berita, dia tidak serius lagi dengan yang namanya mobil listrik, lebih kepada implan, ditanam sesuatu di otak. Ya microchip ya. Nah, karena itu pun sudah berhasil ya. Kalau nggak salah saya pernah baca juga sudah menerima. Dia butuh sampel. Jadi alat-alat yang mempunyai biaya besar perlu ada simulasi. Ya. Jadi ketika Anda nanti mau tamat, Pak saya mau skripsi, mau buat sistem, harus ada simulasinya dulu nak. Jangan main bangun-bangun aja, namanya perancangan. Oke. Nah, apa manfaat simulasi logisme dalam teknologi? Penggunaan simulasi dalam pembelajaran sirkuit digital mempermudah desain dan pengujian serangkaian tanpa memerlukan alat fisik yang mahal. Dengan aplikasi seperti Logisim, mahasiswa dapat merancang dan menguji sirkuit logika secara real time. Melihat apa efek input maupun output di layar. Kayak tadi kan, N hasilnya gerbang logikanya ini, OR ini begini, XOR begini. Itu masih sederhana nak. Kalau Anda lihat yang aslinya, coba nanti cari di YouTube yang jadi project. Itu gerbang logikanya itu banyak. Itu perlu Anda rangkaian satu-satu. Saya ngajarkan basicnya aja dulu. Karena Anda tidak di hardware, Anda bagian sistem. Hanya perlu saya mengajar kepada buktinya. 0 dan 1 ini bisa di gerbang logika. Ini soal seperti biasa dikerjakan. Jangan tarik nafas kalau mau pintar. Tapi kalau nggak mau pintar ya sudahlah, nggak usah dikerjakan. Nah ini ya, ini tugas kelompok. Ya. Silakan Anda pelajari, maka saya bilang cari di YouTube bagaimana mengerjakannya. Tugas kelompok. Kemarin tugas kelompok nggak ada masalah kan? Nggak ada. Kenapa saya lakukan tugas kelompok? Agar Anda bisa bekerja secara teamwork sesuai dengan kemampuan saya, kemampuan Anda. Ya alhamdulillah saya lihat anak semester 1 ini walaupun sedikit agak lain jawabannya, tetapi saya sudah memakluminya bahwasanya Anda sudah mau berbuat. Saya mengukur nilai kemampuan Anda itu bekerja sama dan menganalisa. Ya. Makanya bedanya kalau Anda 10 soal itu tulisan tangan, itu melatih brainware Anda, otak Anda agar masuk. Saya pastikan sampai mata kuliah ini keluar, Anda akan masuk dengan yang aneh-aneh. Maksudnya gimana ini Pak? Ya tinggalkan sajalah dulu. Ya. Kenapa? Paling 10%-nya orang yang belajar di sini yang mengerti pembelajaran saya. 90% lagi pikirannya menghayal entah kemana-mana. Makanya perlu ada tugas. Agar apa? Setidak-tidaknya masuk. Anda nulis ini,
Oke, saya cobakan demo ya. Oke, saya demokan ya. Nah, saya demokan untuk Anda aplikasinya. Ini dari sini. Download. Nah. Oke. Kan sebentar. Nah, ada berapa mega ini? Oke, sudah saya tambahkan. Nah, ini berapa mega? Kita lihat. Kecilnya 6,6. Oke. Kemudian install ya seperti biasa. Udah tahu Anda itu next yes sampai itu. Nggak perlu pakai apa. Nah, inilah dia produknya. Nah, saya bilang tadi mana? Wiring kan? Kita buat dulu ini. Gerbang logika. Logika N. Nah, di sini titelnya ya. Kemudian mau di save aja, ganti aja file save. Nah, letakkan di mana? Kita buat foldernya. Logism. Oke, kita save tadi. Gerbang logika N. Set. Udah. Kemudian ini wiring kan? Pilih pinnya. Tarik aja. Ini belum ada. Dah. Baru Anda ganti labelnya jadi A. Baru pilih ini 24 ya, bisa lebih bisa Pak, tinggal Anda tarik aja sini. Saya mau simpel aja 24 ya, pilih bold italic jadi A, masukkan lagi B, ubah ini jadi outputnya C, ubah oke. Nah kemudian baru kita pilih gerbangnya apa, N kan, pilih aja sini. Baru kita ganti maksimal aja, white ya, agak besar dia. Kadang-kadang kan agak-agak gimana gitu kan. Pilih 24. Ini inputnya pilih 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Pilih N. Sudah, habis itu tinggal Anda tarik sampai warna hijau ya, tarik ke sini. Nah, baru ini letakkan aja di sini ya, sentuh aja di sini udah. Baru ini tarik ke sini. Oke. Kemudian setelah Anda rangkai, pilih projectnya apa? Analyze circuit. Ya kan? Yang kita pelajari kan? Baru build with circuit. Oke kan?
Yes. Ini dia. Baru saya simulasikan aja karena dia biar nggak banyak ya. Saya buat aja file new. Sama ya. Ganti gerbang apa? Gerbang logika OR kan? Ya. OR. Nah, baru pilih ini pinnya lagi. Salah. Kita ganti A B, inputan B, C, salah kan ini. Dia OR kan? OR yang ini ya. Pilih white. Inputannya 2. Pilih OR. Oke, baru pilih project. Kenapa tidak muncul? Karena ada yang salah. Dia harus gini. Oke, OR kan A tambah B kan? Betul nggak? Itu C ya, OR ya. Sekarang terakhir adalah NOT. NOT itu gerbangnya apanya, inputnya sah? 1. Lalu kita pilih gate-nya, gerbangnya apa? NOT. Tinggal tarik. Oke. Tinggal jalankan project. Oke. Ya. Nah, inilah
simulasi menggunakan aplikasi Logisim membuktikan gerbang logika. Pada minggu kemarin kita udah belajar logika dasar. Ya, secara teoritis sudah praktek saya kasih pemahamannya. Kemudian secara praktek kita lakukan juga. Agar apa? Mahasiswa khususnya kelas ini 1A mampu memahami logika itu seperti itu kerjanya. Intinya logika itu cuma ada dua, yaitu aljabar boolean true or false, benar atau salah. Dalam aplikasi komputer apapun, ya,